Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari Prasetyo di video pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita masih membahas materi vektor ya, dan kita akan masuk ke bagian modulus vektor. Buat kamu yang mencari pembahasan materi seputar matematika dan matematika peminatan, silahkan kunjungi channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like untuk mendukung channel ini. Langsung saja, mari kita mulai belajar. Melanjutkan materi sebelumnya, berarti kita masuk ke bagian yang C, yaitu modulus vektor atau panjang vektor. Modulus vektor adalah besar atau nilai atau panjang dari suatu vektor. Modulus vektor sendiri dinyatakan dengan tanda mutlak. Yang pertama, kita akan mencari modulus vektor posisi di ruang dimensi 2. Misalkan di sini saya mempunyai titik M, yaitu X1, Y1. Kita gambar dulu vektor posisi dari M, yaitu kita tarik garis dari O menuju titik M. Sehingga terbentuklah vektor OM. Nah, modulus vektor berarti kita mencari panjang dari OM itu atau tanda mutlak dari M kecil. Di situ kan terbentuk segitiga siku-siku ya. Maka pasti berlaku teorema Pitagoras. Maka mencari panjang OM atau M kecil sama saja itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, selanjutnya, untuk mencari modulus vektor atau panjang vektor posisi di ruang dimensi 3, misalkan saya punya titik M, yaitu koordinatnya X1, Y1, dan Z1. Ditarik dari O sehingga terbentuk vektor OM, maka untuk mencari modulus vektornya, kita bisa menggeneralisasikan rumus Pitagorasnya, sehingga panjang OM atau nilai mutlak dari OM atau M kecil itu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Nah, dua rumus tadi adalah rumus untuk mencari modulus atau panjang dari suatu vektor posisi. Lalu bagaimana jika yang dipunyai adalah vektor sembarang bukan vektor posisi? Maka untuk mencari panjang atau modulus dari sembarang vektor di ruang dimensi 2, misal saya punya titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2. Kalau digambar jadi seperti ini, kita akan mencari panjang vektor AB. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, kita cari sisinya. Sisi yang bawah itu berarti panjangnya adalah X2 dikurangi X1. Sisi yang tegak adalah Y2 min Y1. Sehingga untuk mencari panjang AB kita gunakan Pitagoras. Hasilnya menjadi dalam kurung X2 min X1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, untuk sembarang vektor yang ada di ruang dimensi 3, berarti kita gunakan rumus yang di ruang dimensi 2 saja. Cuma kita tambahi titik koordinat Z1 dan Z2. Sehingga panjang vektor AB atau modulusnya sama dengan akar dari dalam kurung X2 min X1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 min Y1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Z2 min Z1 dikuadratkan. Untuk memahami materi kali ini, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasannya. 1. Dipunyai titik P, koordinatnya 3,6, tentukan panjang vektor P. Selesainya berarti kita cari langsung saja dengan rumusnya. Modulus P sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. X1-nya 3, Y1-nya min 6, sehingga akar dari 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Sama dengan hasilnya akar 45, bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 9 kali 5, berarti bisa menjadi 3 akar 5. Jadi panjang vektor P adalah 3 akar 5 satuan. Lanjut ke soal nomor 2, dipunyai vektor A sama dengan min 5i tambah 2j tambah 14k. Tentukan panjang vektor A. Langsung saja masukkan rumusnya. Untuk ruang dimensi 3, nilai mutlak dari A atau modulus A adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Di sini bentuknya vektor basis ya, jadi tidak usah bingung. I itu berarti punyanya X, J itu punyanya Y, K itu punyanya Z. Berarti menjadi akar dari min 5 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Hasilnya akhirnya adalah akar dari 225 sama dengan 15. Jadi panjang vektor A adalah 15 satuan. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Dipunyai titik C, koordinatnya 2,7 dan D koordinatnya 5,3. Tentukan panjang vektor CD. Tinggal kita masukkan rumusnya karena ini adalah vektor sembarang bukan vektor posisi, sehingga modulus vektor CD atau panjang vektor CD adalah akar dari X2 min X1 kuadrat tambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Yang indeksnya 2 berarti punyanya titik D, yang indeksnya 1 berarti punyanya titik C ya. Tinggal kita masukkan akar 5 min 2 kuadrat tambah akar min 3 min dalam kurung min 7 dikuadratkan.
Hasilnya menjadi akar dalam kurung 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau dihitung lagi menjadi akar 25, dan 25 ini di akar hasilnya adalah 5. Jadi panjang vektor CD adalah 5 satuan. Contoh soal yang keempat, dipunyai titik G koordinat min 5, min 3, 7, dan titik H koordinatnya 4, 4, 5. Tentukan panjang vektor GH. Tulis rumusnya, ingat yang indeksnya 2 berarti punyanya titik H, dan indeks 1 berarti punyanya titik G. Tinggal kita masukkan angka-angkanya menjadi akar dalam kurung 4 dikurangi dalam kurung min 5 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi dalam kurung min 3 dikuadratkan, ditambah dalam kurung 5 dikurangi 7 dikuadratkan. Hasilnya menjadi akar dari 9 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah min 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 81 ditambah 49 ditambah 4. Sama dengan akar 134. Jadi, panjang vektor GH adalah akar 134 satuan. Nah, itu tadi materi modulus vektor yang telah kita bahas. Nantikan video-video selanjutnya tentang materi matematika yang lain. Agar lebih paham, bisa ditonton dengan berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.